Hai teman-teman, nama saya Betty. Ya, kita ketemu lagi dalam sesi video saat ini, di mana saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman yang menjadi pemilik polis dari asuransi manapun, ya, dan dimanapun berada. Saya mau sharing, ya, tentang seorang klien saya. Ya, nah, tadi siang saya ditelepon oleh klien. Nah, beliau menanyakan kepada saya manfaat apa yang bagus dia tambah saat ini. Jadi dia sebelumnya sudah punya polis dan dia sekarang mau nambah lagi, ya. Nah, beliau ini seorang usahawan berusia kurang lebih 56 tahun, memiliki 2 orang anak yang sudah dewasa, sudah bekerja tapi belum nikah. Terus saya tanya, "Bapak mau premi yang berapa per bulan?" Beliau bilang, "Coba yang 750.000 aja Bu sebulan," gitu ya. Terus saya bertanya lagi, "Kenapa nggak 1 juta aja Pak? Kan supaya besar dapat uangnya, lumayan kan, lebih besar dapat manfaat." Tapi beliau agak keberatan karena pengeluaran masih banyak katanya. Terus saya bilang, "Loh, anak-anak kan sudah pada kerja Pak, udah pada mandiri gitu kan. Mana banyak pengeluaran Bapak lagi?" "Aduh Bu, mana bisa. Saya ini kan masih subsidi mereka semuanya. Walaupun mereka sudah pada kerja. Ya udahlah, saya pikir mereka kan masih anak-anak. Makanya saya berpikir mau tambah manfaat polis saya. Karena saya tidak mau merepotkan anak-anak, merepotkan keluarga saya. Biarlah perusahaan asuransi saja yang saya repotkan," kata beliau. Kemudian setelah kita berdiskusi, akhirnya si bapak sepakat, ya, mau ambil manfaat cacat tetap total dan warisan saja. Nah, sekarang saya mau cerita, ya, kenapa harus cacat tetap total. Selama ini biasanya yang sering agen-agen asuransi jual di lapangan dan sering-sering mereka promosi itu adalah rawat inap. Oke, rawat inap sih benar, oke. Nggak apa-apa, itu bagus juga untuk mengganti biaya-biaya kalau kita dirawat inap. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau kita dalam kondisi berada dalam kondisi cacat tetap total, ya, ketidakmampuan kita untuk bekerja lagi itu sangat berpengaruh kepada produktivitas kita. Ya, jadi kita sekarang ini hidup, kita berjaga-jaga, ya, agar kita bisa selalu produktif. Ya, siapa sih yang mau stop punya penghasilan? Nggak ada kan? Pasti semua orang kalau bisa bekerja, mereka bekerja terus cari uang. Kecuali kalau memang uangnya tuh sudah banyak, sudah berlebih dan anak-anak sudah pada mandiri, ya udahlah, sudah senang lah orang tuanya gitu ya. Masa tuanya juga udah senang. Tapi bagaimana kalau kondisinya kita tuh masih bekerja, ya, keluarga masih membutuhkan biaya. Ya, mungkin anak-anak juga belum terlalu mandiri semuanya. Nah, berarti kan kita tetap harus butuh dana, ya. Kita tetap butuh dana, butuh biaya, apalagi pada saat kita di hari tua kita. Teman-teman, pengalaman saya selama ini dengan saya punya klien-klien yang menderita mendapat efek dari penyakit, ya, seperti efek dari stroke, efek dari kanker, kayak gitu ya. Mereka dalam kondisi tidak bisa beraktivitas lagi, ya. Efek dari stroke, ya, tidak bisa berjalan gitu ya. Dan efek dari kanker mungkin akibat kemonya itu tubuh menjadi lemah, ya, sehingga membuat kondisi fisiknya tidak mampu lagi bekerja. Nah, jadi menurut saya yang paling penting adalah menjaga kita punya nilai ekonomi kita, ya, menjaga nilai ekonomi kita, ya, karena saya lihat banyak orang yang sudah kena stroke, mereka tidak punya kemampuan lagi untuk bekerja dan itu sangat berpengaruh sekali pada ekonomi keluarganya, berpengaruh pada dia punya bisnis dan berpengaruh besar pada masa depan anak-anaknya, ya. Nah, coba kalau misalnya hidup tapi tidak bisa bekerja, hidup tapi tidak bisa menghasilkan, hidup tapi bergantung pada orang lain. Bisa rasakan nggak bagaimana rasanya hidup seperti saya seperti itu? Nah, apa kriteria dari cacat tetap total itu? Ada 5, ya, ketidakmampuan kita dalam beraktivitas, ya, 5. 1, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa buang air sendiri, tidak bisa berpakaian sendiri, tidak bisa mandi sendiri,
tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain sendiri, harus dibantu sama orang lain. Nah, ada perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki produk cacat tetap total ini, ya, dengan tiga dari 5 kriteria itu sudah memenuhi syarat. Tidak mungkin ya, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa berpakaian sendiri, tidak bisa buang air sendiri. Nah, 3 aja dari 5 persyaratan tadi, kriteria tadi tidak bisa dilakukan, maka kita sebagai pemilik polis, kita sudah bisa melakukan klaim ke perusahaan asuransi tersebut, dan kita bisa mendapatkan sejumlah uang untuk menjadi pegangan kita, di mana pada saat itu kita tidak mampu bekerja lagi, tidak bisa menghasilkan uang lagi. Nah, uang inilah yang kita peroleh dari perusahaan asuransi. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan biaya-biaya hidup yang masih berlanjut ya, sementara penghasilan kita sudah stop gitu. Nah, itulah gunanya manfaat cacat tetap total. Nah, terus endingnya gimana teman-teman? Ya, akhirnya si bapak tadi deal ya dengan iuran 800.000 per bulan, preminya 800.000 per bulan. Dengan usia beliau 56 tahun, beliau mendapatkan manfaat kalau beliau amit-amit terjadi resiko cacat tetap total itu, maka dia mendapatkan 250 juta dari perusahaan asuransi. Dan bagaimana kalau setelah itu beliau meninggal ya, nah, masih ada 250 juta lagi untuk anak-anaknya yang dia wariskan kepada keluarga dia. Nah, demikianlah manfaat dari cacat tetap total dan warisan yang diberikan kepada keluarga. Ya, jadi dengan nilai yang kecil dia sudah bisa menyiapkan dana yang cukup besar untuk masa depan anaknya dan masa depan dia sendiri. Demikian ya teman-teman, sharing saya mengenai cacat tetap total ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk keluarga. Ya, salam.